Dan pemirsa, Muhaimin Iskandar diperiksa usai deklarasi sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Dan untuk mengulasnya kami sudah terhubung bersama dengan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun. Selamat sore, Kang Tama. Selamat sore, Mas Davi. Kang Tama, Anda melihat bagaimana dengan pemeriksaan Muhaimin Iskandar pada hari ini? Muncul dugaan atau muncul persepsi di publik bahwa ini adalah upaya-upaya yang sifatnya politis begitu untuk menjegal Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sebenarnya seperti apa analis Anda? Saya rasa terkait dengan perkara ini sudah dijelaskan oleh KPK ya, bahwa kemudian sudah ada proses hukum sebelum isu baca pres atau bacawa pres itu kemudian bergulir. Itu artinya ini adalah soal law enforcement begitu. Terus kemudian juga ada yang berasumsi bahwa kok ini perkara belasan tahun baru dibongkar sekarang. Ya boleh jadi informasinya baru muncul hari ini, kemudian juga boleh jadi juga perkara KPK itu kemudian dia baru diketahui data-data yang lebih lengkapnya hari ini. Nah itu artinya juga kita bisa lihat bahwa meskipun sudah belasan tahun, saya rasa dia belum lewat yang namanya masa daluarsa penanganan perkara. Jadi saya rasa sepanjang masa daluarsanya belum lewat, masih sah-sah saja kemudian KPK menangani perkara. Nah jadi saya rasa ada dua indikator itu yang kemudian kita tetap melihat bahwa ini bicara soal penegakan hukum. Jadi tidak ada sangkut pautnya kemudian dengan isu politik yang memang sedang ramai di negara kita beberapa waktu belakangan. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah KPK ini kan sudah menetapkan 3 orang tersangka, namun belum mengumumkannya gitu, belum mengumumkan atau mempublikasikan siapa saja tersangka tersebut. Jika dilihat dari konstruksi perkara ini, kira-kira apa yang coba didapatkan dari keterangan Muhaimin Iskandar hari ini? Ya, saat ini memang KPK sendiri belum merinci ya siapa saja dan kemudian apa peran ketiga orang tersangka yang kemudian sudah diumumkan tersangkanya. Meskipun belum semuanya secara lengkap ya, kemudian soal nama, jabatan, termasuk peran-perannya. Kalau saya lihat ini sebetulnya sama seperti perkara korupsi pada umumnya, perkara korupsi yang memang paling banyak terjadi di negara kita yaitu soal pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat KPK sendiri kan juga sudah mengatakan, sudah menyebutkan bahwa ada proyek kemudian yang kemudian pada saat Pak Muhaimin dalam kapasitas sebagai menteri, proyek tersebut berlangsung, proyek tersebut berjalan. Jadi terkait dengan sistem pengawasan untuk TKI, kira-kira kan begitu proyeknya. Namun sampai dengan saat ini kita juga masih belum melihat apakah kemudian itu modelnya penunjukan langsung, apakah kemudian dia lelang terbuka, apakah itu secara elektronik dan lain-lain, itu kita belum tahu informasinya. Tapi yang bisa kita nilai adalah bahwa ketika dia tahun 2012 itu kan juga hampir semua sistem pengadaan di negara kita ini sudah diwajibkan menggunakan e-procurement atau pengadaan elektronik begitu. Nah ini yang kemudian sedang didalami peran-perannya, karena biar bagaimanapun Pak Muhaimin juga sangat perlu begitu dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi yang sekarang KPK sedang tangani, karena ini terjadi dalam rentan waktu beliau menjabat sebagai menteri pada waktu itu. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, seorang menteri itu dia sebagai pengguna anggaran. Jadi memang secara struktur perlu dimintai keterangan apakah kemudian ada kesengajaan, siapa yang menikmati, apakah ada gulir dalam perencanaan, apakah pada saat selesai pengerjaan proyek kemudian dia tidak bisa dipakai aplikasinya atau sistemnya dan lain-lain. Jadi memang ada banyak variabel yang saya rasa harus mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari semua pihak yang ada dalam proyek tersebut. Oke, tadi juga pada keterangannya kepada awak media, Muhaimin menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga ingin bersikap kooperatif terhadap KPK. Artinya keterangan Muhaimin ini begitu penting untuk mengetahui peranan-peranan dari 3 orang tersangka yang memang sudah ditetapkan. Artinya Muhaimin ini sebenarnya tahu siapa saja 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, saya rasa kalau kemudian pemeriksaannya adalah sebagai saksi dalam tahap penyidikan, itu pada umumnya di KPK itu ketika perkara naik penyidikan itu sudah ada tersangka. Jadi sudah ada orang-orangnya, dan tentu saja tidak mungkin kemudian nama tersebut
ditutup atau disembunyikan di hadapan saksi. Saya rasa pasti akan dimintai juga keterangan. Karena kalau kita lihat dari perkaranya sendiri, ini baru dugaan saya bisa saja salah begitu ya, karena baru disebut soal pengadaan saja. Nah, dalam pengadaan itu ada banyak sekali pihak-pihak yang memang harus diketahui soal bagaimana proses itu terjadi. Paling tidak ada yang namanya panitia lelang. Ini panitia lelang siapa yang dibentuk? Bagaimana pada saat dia misalnya merumuskan kerangka acuan kerja, harga perkiraan sementaranya seperti apa. Ini adalah soal pengadaannya, soal panitia lelangnya. Terus kemudian dalam konteks penganggaran misalnya, pada waktu itu Menteri mengetahui nggak anggaran? Apa rencana Menteri pada waktu itu untuk bikin proyek ini? Nah, kemudian yang lain lagi misalnya soal berita acara serah terima pekerjaan. Siapa pengusaha, siapa penyedia barang dan jasa atau perusahaan atau rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Itu dia betul nggak mengerjakan proyeknya. Kemudian juga di ujung misalnya ada evaluasi, ini berjalan nggak? Atau juga ada evaluasi lagi, ini kemahalan atau enggak, ada markup apa enggak. Nah, itu banyak sekali menurut saya memang variabel pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Pak Menteri pada waktu itu. Makanya kemudian 5 jam pemeriksaan menurut saya sesuatu yang wajar begitu. Dan tentu saja kita juga dari masyarakat tetap harus mengedepankan yang namanya azas praduga tidak bersalah begitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada Pak Muhaimin untuk menjelaskan sebaik-baiknya kepada KPK begitu, dengan harapan agar perkara ini bisa terbongkar dan siapapun yang bertanggung jawab bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke, artinya menurut Anda sebenarnya yang terlibat dalam proyek ini tidak hanya berasal dari internal Kementerian Tenaga Kerja sendiri, namun ada pihak-pihak lain begitu ya, sesuai dengan pola korupsi biasanya ada yang menyuap, kemudian ada yang disuap, seperti itu ya Kang Tama? Ya, kalau saya lihat ini sebetulnya bukan soal penyuapan, karena kalau kemudian diumumkan oleh KPK ini berhubungan sama pasal 2 atau pasal 3, artinya itu pasal yang berhubungan sama kerugian negara. Dalam konteks kerugian negara, pasti yang pertama dikejar oleh KPK itu adalah dalam proyek tersebut ada nggak kerugian negaranya. Kalau ada markup, berapa nilai markupnya? Kalau ada harga yang wajar, berapa harga wajarnya? Itulah kemudian selisih yang dilihat. Nah, dari situ kemudian dilihat nih, dari kerugian negara tersebut, itu siapa sih yang melanggar aturan? Dalam pengadaan ini ada nggak yang dilanggar? Ada nggak yang diterobos? Nah, itu yang dikejar. Orang-orang yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, setelah kerugian, perbuatan melawan hukum, yang ketiga, baru siapa yang diuntungkan. Kalau ada kerugian negara, tentu kerugian tersebut dia akan mengalir, akan dinikmati. Nah, pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Nah, saya rasa dari 3 variabel tersebut, tentu saja sudah ada tersangka yang kemudian ditetapkan oleh KPK, meskipun kita masih belum dijelaskan masing-masing perannya. Tapi saya menduga, dalam konteks pengadaan itu pasti ada yang namanya pihak dari penyelenggara negara atau pemerintah atau siapapun, misal seperti BUMN, yaitu satu organisasi yang disebut dengan penyelenggara negara. Ada lagi misalnya dari sisi penyedia barang dan jasa, karena ini proyek ada pengusaha yang mengerjakan dan tentu saja dalam konteks pengusaha tersebut dia mendapatkan keuntungannya secara wajar atau enggak, dia ikutan markup atau enggak, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir adalah siapa yang menikmati, kemana uang ini mengalir. Jadi dalam konteks yang ketiga ini bisa meluas, bisa siapa saja, termasuk korporasinya sendiri atau bahkan misalnya ada orang lain di luar itu yang memang menikmati dari hasil dugaan korupsi. Nah, jadi kalau melihat dari konstruksi yang saya sampaikan tadi, tentu saja kalau betul memang korupsi itu terjadi, pasti ada pihak-pihak yang terlibat dan saya sangat yakin tidak akan cuma satu. Pasti lebih dari satu. Lebih dari satu ya, kita lihat saja nanti siapa saja pihak-pihak yang terlibat yang akan diumumkan oleh KPK, karena ini tersangkanya belum diumumkan secara terang benderang oleh KPK. Betul, terima kasih Kang Tama Langkun sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.